Karena Allah sangat tidak senang, Allah membenci kepada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesudah bumi ini sempat Allah perbaiki kembali. Artinya bumi ini pernah rusak dulu. Pernah rusak oleh ulah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah berkat rahmat, karunia serta inayahnya malam ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran untuk kepentingan kehidupan kita di dunia ini atau dalam rangka mengelola bumi ini. Saudara sekalian, betapa banyaknya petunjuk-petunjuk Al-Quran tentang bagaimana kita hidup dalam mengelola bumi ini, yang banyak di tengah-tengah umat kurang disosialisasikan. Ya, kita terus terang saja lebih banyak yang disosialisasikan oleh ya para mubalik, para asatid gitu. Lebih banyak di tengah-tengah umat disosialisasikan itu hal-hal yang menyangkut ibadah. Lebih banyak sebutlah ibadah mahdoh lah. Sementara ayat-ayat yang berbicara tentang aspek-aspek yang lain, sebut saja sains, teknologi, ya, biologi, ayat-ayat sosial, ayat-ayat lingkungan hidup, itu kurang banyak disosialisasikan. Sehingga umat Islam pada khususnya tidak sedikit banyak yang tidak memahami ya, ayat-ayat yang memberi petunjuk bagaimana cara mengelola bumi ini. Nah, padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa bumi ini diwariskan annal ardo yarisuha ibadiyas solihun, ya kan? Annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Loh, sekarang kenyataan yang dominan mengelola bumi ini justru ya bukan hamba-hamba Allah yang soleh, maksudnya yang muslim. Nah, jadi pengertian soleh di sini annal ardo yarisuha ibadiyas solihun, bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Pengertian soleh bukan berarti bukan pengertian seperti umumnya yang suka dipahami di tengah-tengah umat. Ya, orang soleh itu biasanya dipahaminya ya lebih pada konteks kegiatan ibadah mah doh. Dia ke masjidnya sering, berjamaahnya sering, gitu-gitulah. Bertemu salam. Pakaiannya pakaian. Kadang-kadang soleh diimijkan kan pakaian baju koko, pakai sorban gitu. Kalau annal ardo yarisuha ibadiyas solihun, berarti orang soleh itu harus orang di samping memahami ya, konsep-konsep Al-Quran, ya, memahami tentang agama, konsep-konsep agama, juga dia harus seorang teknolog, juga dia harus seorang ahli sains, orang soleh itu. Jadi orang soleh itu karena dia berkewajiban untuk mengelola bumi ini,
maka dia itu harus seorang ahli fisika, kimia, biologi, ya, seorang ahli antropologi, seorang ahli ahli gunung itu, ahli vulkanologi. Seorang yang soleh itu berarti harus juga seorang ahli oceanografi, ya, ahli laut itu oceanografi. Jadi seorang yang soleh itu harus mumpuni bidang ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Jadi sejajar sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu Al-Quran. Ambillah apa yang Allah berikan untuk kepentingan akhirat, dan jangan lupa juga kepentingan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi apa yang Allah datangkan untuk kepentingan akhirat itu harus kita kuasai. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa juga bagian engkau di dunia, karena hidup di dunia. Artinya perintah Allah menuntut ilmu itu wajib pada konteks yang utuh. Sekarang masih banyak ilmu yang wajib dituntut itu lebih kepada cenderung ilmu agama, ilmu pengetahuan umum tidak wajib seperti begitu. Padahal dalam ayat itu tidak ada dikotomi. Perintah wajib menuntut ilmu itu dua-duanya harus bareng. Ya, dia seorang saintifik, dia seorang ahli ahli nuklir, tapi dia juga seorang ahli agama, paham tentang agama. Gitu. Sehingga dia bisa mengelola bumi ini. Karena annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Kata Allah, bumi ini diwariskan hanya kepada orang-orang yang soleh. Berarti orang soleh itu bukan konteksnya yang tukang hanya ibadah mahdoh saja, bukan. Tapi orang soleh itu menguasai segala bidang keilmuan secara paralel, secara bareng. Pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai ulil albab. Jadi ulil albab itu yang begitu, dia menguasai pengetahuan umum juga menguasai pengetahuan agama, sehingga ilmu pengetahuan umum yang ia miliki tidak disalahgunakan dengan cara yang merugikan orang lain maupun dirinya, tapi dijadikan pengetahuan yang ia miliki sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Pada istilah lain dalam Al-Quran disebut ulin nuha, kan udah kemarin yang disebarkan ulin nuha. Jadi ulin nuha dengan ulil albab itu paralel gitu. Nah, saudara sekalian, seperti kalau kita berbicara tentang pencemaran lingkungan, ya, lingkungan alam kita ini. Sekarang kan banyak diperbincangkan, bukan hanya sekup di kita saja, dunia banyak membahas tentang kerusakan lingkungan. Ya, lingkungan di mana-mana pun sudah banyak yang rusak, sehingga ada istilah Pak Sofyan, konferensi pemanasan global itu apa namanya? Global warming. Itu ada konferensinya, konferensi pemanasan global secara internasional. Kalau nggak salah di Bali pernah di Bali kan? Kenapa sampai dikonferensikan, dimusyawarahkan dunia? Karena dari pemanasan global bumi ini itu akibat tangan-tangan manusia, yaitu dari industri. Di mana-mana industri, khususnya kota-kota besar,
Kan luar biasa industrinya. Dari industri itulah terjadi pembuangan pencemaran kepada udara, atmosfer. Maka terjadilah perubahan alam, pemanasan global. Sehingga dimusyawarahkan, dikonferensikan. Karena dari pemanasan global ini kalau tidak segera ditangani, dicari jalan keluar, akan banyak dampaknya yang membahayakan kepada kehidupan umat manusia. Salah satu contoh, hasil penelitian para ahli, kutub utara itu sudah terus menerus setiap tahun mencairnya itu makin tahun makin gede pencairan es kutub utara. Sehingga pantai-pantai ya di berbagai belahan bumi itu tiap tahun naik airnya. Termasuk kota Jakarta. Di Jakarta itu pantainya setiap tahun airnya itu naik. Itu dari pemanasan global, yaitu pencairan es di kutub utara yang terus-menerus terjadi. Bahkan sudah banyak gunung-gunung es yang sudah menghilang, mencair. Nah, bahkan ada, ini bukan ramalan kosong, ramalan atas dasar pengetahuan. Nanti katanya suatu ketika sekian puluh tahun yang akan datang bisa terjadi pantai itu di Monas. Permukaan pantai itu, ujung pantai itu di Monas. Karena air permukaan laut terus-terusan naik. Nah, ini dari akibat pemanasan global. Baru satu, belum lagi yang lain. Dan sekalian, sesungguhnya Allah dalam Al-Quran sudah memberitahukan, memperingatkan 15 abad yang lampau kurang lebih tentang bakal terjadinya kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan baik di udara, di daratan maupun di lautan akibat tangan-tangan manusia. Tapi sayang Al-Quran itu adalah yang kita yakini kebenarannya, pegangan umat Islam yang harus diimani. Ayat-ayat yang seperti ini kurang disosialisasikan. Sehingga secara langsung maupun tidak sedikit dari umat Islam ikut juga membuat pencemaran atau ikut serta membuat pencemaran. Ya, pencemaran di daratan, pencemaran di air. Buang sampah sembarangan itu kan pencemaran. Jadi sekalian, peringatan Allah di dalam Al-Quran tentang bakal terjadinya pencemaran di dalam udara, pencemaran atmosfer, yang atmosfer ini sudah kita pelajari, yaitu asama. Asama itu atmosfer, kita telah pelajari kan, kurang lebih ada 350 ayat itu. Atmosfer itu diterangkan di dalam surat Ad-Duhan. Ya, surat Ad-Duhan, surat 44 ayat 10 dan 11. Sehingga bahkan sebelum surat ini diturunkan atau sebelum diinformasikan secara detail bagaimana rusaknya atmosfer ini, sudah diperingatkan dengan ayat-ayat lain, yaitu la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dalam Al-Quran itu la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Ba'da islahiha, sesudah bumi ini sempat Allah perbaiki kembali. Artinya bumi ini pernah rusak dulu, pernah rusak oleh ulah manusia. Ya entah berapa ya ribu tahun atau
juta tahun yang lalu. Pernah rusak bumi ini sehingga Allah perlu perbaiki kembali agar sesuai kembali dengan kehidupan manusia, alamnya. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Sudah bumi ini diperbaiki oleh Allah. Nah, bahkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah menyatakan wala tabighil fasad fil ard innallaha la yuhibbul fasad. Ini peringatan-peringatan Allah. Jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Ya, innallaha la yuhibbul fasad. Karena Allah sangat tidak senang, Allah membenci kepada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Sudah diperingatkan dengan ayat-ayat yang supaya umat manusia memelihara kondisi lingkungan bumi ini. Saudara sekalian, maka tatkala surat Ad-Duhan surat 44 ayat 10-11 memberitahukan yang rusak itu apanya diantaranya. Nah, dalam surat Ad-Duhan Allah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, silakan dibuka surat Ad-Duhan surat 44 ayat 10-11. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Yaghsanas ada adzabun alim. Nah, itu surat 10-11. Saudara hadirin sekalian, Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Tunggulah yauma ta'tis sama, pada suatu hari as-sama. As-sama ini atmosfer. Bidukhanin mubin, akan dipenuhi dengan asap yang nyata. Coba, Allah sudah memberitahukan bakal terjadi. Tunggulah suatu hari, suatu saat, ya, bahwa atmosfer ini bakal dipenuhi oleh asap yang nyata. Itu dulu, ya, 15 abad yang lampau. Sekarang sudah kita lihat dan rasakan, ya, bahwa yang namanya asama di berbagai belahan bumi, asama itu atmosfer, sudah banyak yang terkontaminasi bidukhanin mubin, ya, dengan asap yang nyata. Artinya asap yang nyata itu banget gitu. Nah, asap yang nyata itu apa? Karbon dioksida. Bahasa kimianya karbon dioksida. Nah, saudara sekalian, pencemaran asama atmosfer dengan karbon dioksida itu di berbagai kota industri mah sudah lama terjadi itu. Sehingga di kota-kota tertentu ada yang lingkungan atmosfernya, udaranya ya sudah seperti ada kabut. Udara di lingkungan kota itu sudah seperti ada kabut. Konon kabarnya yang ada seperti itu di daerah India dan di Tiongkok. Ada kota tertentu yang sudah sangat pekat pencemarannya. Nah, pencemaran itu oleh apa? Yaitu oleh asap-asap dari berbagai industri yang ada di tempat itu. Apakah itu asap-asap dari pabrik-pabrik, ya, asap-asap dari pembakaran, nah itu kendaraan dan lain sebagainya. Termasuk asap-asap yang ditimbulkan oleh pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kan sering di kita terjadi di suatu daerah tertentu sampai udara itu putih atau udara itu tercemar oleh asap yang sangat banget,
Yaitu tatkala terjadi pembakaran-pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kan manusia inginnya enteng. Untuk membuka lahan supaya enteng, biayanya bakar hutannya. Kira-kira begitu. Nah, belum lagi pembakaran-pembakaran yang lain. Maka sering terjadi. Ya, daerah Sumatera, Kalimantan. Itu sampai udara di sekitar daerah-daerah yang ada pembakaran itu pekat dengan asap. Sehingga pandangan itu jadi pendek. Belum lagi melahirkan berbagai efek kepada kesehatan manusia. Ya, berpernapasan. Dan bahkan asap yang dari kita, dari hasil pembakaran hutan, itu sempat diekspor keluar. Ya, ke bawah angin, ke Singapura, ke Malaysia. Mereka pernah kan protes. Karena ada asap dari Indonesia yang dikirim. Padahal kami tidak mengimpor asap katanya. Tahu-tahu asap datang dari Indonesia. Tertiup angin ke Singapura, ke Malaysia. Mereka protes. Nah, asap itu telah mengkotori, mencemari udara. Yang seharusnya udara itu bersih. Nah, karena pemahaman langit itu tidak dipahami sebagaimana yang kita terangkan menggunakan metode Al-Quran bil Quran, asama itu bukan langit tapi atmosfer. Jadi tunggu suatu hari, partakib yauma ta'tis sama, kata Allah, tunggu suatu hari atmosfer dipenuhi oleh asap bidukhonim mubin, dengan asap yang nyata. Karbon dioksida itu. Bahkan saudara sekalian, di kota-kota industri tertentu, hujan itu sudah berubah menjadi hujan asam. Hujan asam itu bahan hujan, awan yang harusnya menurunkan hujan, itu sudah terkontaminasi ya, oleh asap-asap industri yang naik ke atas, sehingga air hujan itu berubah menjadi air yang mengandung asam. Sehingga tatkala hujan itu turun di hutan, turun di danau-danau, hutan-hutan itu gundul, merangas, pohon-pohonnya jadi gugur itunya, daun-daunnya, ya mati akhirnya. Kemudian biota-biota yang hidup di air danau-danau itu mati. Karena yang turun bukan lagi hujan yang melahirkan kesuburan, tetapi hujan yang melahirkan kesengsaraan. Itu hujan asam. Di daerah-daerah industri di luar negeri udah banyak itu daerah-daerah yang turun hujan asam. Mungkin di kita juga sudah ada, tapi belum kuat. Kandungannya belum kuat. Ya. Di daerah lain, daerah-daerah industri di luar negeri itu sudah banyak. Daerah-daerah yang turun hujannya itu sudah hujan asam. Sehingga pohon-pohonan itu jadi merangas. Kemudian danau-danau yang ada ya, terkena hujan asam itu mati. Biota-biota danaunya itu. Tidak ada kehidupan, mati. Nah, itu akibat dari tangan-tangan manusia. Ya, dari akibat tangan-tangan manusia. Sehingga udara terkontaminasi menjadi ya, asama atmosfer, menjadi atmosfer yang tidak sehat. Saudara sekalian, kerusakan pencemaran atmosfer di kita pun sudah banyak terjadi di berbagai tempat industri khususnya, di mana atmosfer tidak lagi sehat atau sebutlah kurang sehat untuk dipakai kehidupan. Ya sebutlah kalau di kita mungkin di wilayah Jakarta, daerah-daerah industri yang banyak lah industrinya gitu.
Biasanya pencemaran udaranya banget itu kuat. Nah dalam bahasa Quran bidukhonim mubin, dengan bahasa Al-Quran itu, dengan asapnya nyata, yaitu karbon dioksida. Selanjutnya juga akibat tangan-tangan manusia, ya, ulah manusia, yang rusak itu bukan hanya sekedar atmosfernya, bahkan alat yang Allah ciptakan sebagai pelindung penyaring matahari juga rusak oleh pencemaran akibat manusia, yaitu lapisan ozon. Lapisan ozon itu para ahli sudah memberitahukan sejak lama, lapisan ozon di bumi kita ini, di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah-daerah industri, udah banyak yang bolong. Ozon itu kan lapisan yang Allah ciptakan, yang Allah buat sebagai penyaring sinar matahari. Sudah banyak yang bolong. Kenapa terjadi ozon, lapisan penyaring itu jadi bolong? Nah, itu juga akibat daripada ya penyebaran dari industri. Bisa dari pencemaran karbon dioksida, bisa juga yang membuat ozon bolong itu pencemaran yang diakibatkan oleh gas freon. Nah, itu gas freon tuh merusak tuh. Gas freon tuh biasanya suka dipakai itu Pak Sofian, itu AC mobil, AC kulkas segala macam. Itu gasnya merusak ozon itu kalau dilepas. Ozon itu jadi bolong. Sehingga daerah-daerah tertentu karena ozonnya bolong, di tempat yang bolong itu banyak penyakit-penyakit yang khusus diakibatkan radiasi matahari yang tidak tersaring. Bisa kanker kulit dan macam-macam penyakit-penyakit kulit khususnya. Saudara hadirin sekalian, dalam Al-Quran ozon itu disebut hubuk. Dalam Al-Quran, ya, surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 7, bisa dilihat. Surat 51 ayat 7. Nah ini nih, ayatnya pendek. Was-sama'i dzatil hubuk. Perhatikanlah. Was-sama itu bukan demi langit, bukan. Was-sama'i dzatil hubuk. Perhatikanlah. As-sama, atmosfer, dzatil hubuk, yang Allah perlengkapi dengan hubuk. Hubuk itu asal kata dari habaka. Asal kata dari habaka. Habaka itu menenun. Menenun kan begini tuh kalau menenun. Artinya menyaring. Perhatikanlah as-sama yang diperlengkapi dengan hubuk. Hubuk itu alat penyaring. Alat penyaring. Jadi Allah ciptakan untuk kesehatan hidup manusia di muka bumi ini, ya, dari sinar matahari yang mengandung radiasi, sinar itu dengan alat penyaring yang namanya hubuk. Dalam bahasa pengetahuan itu adalah ozon. Hubuk itu ozon. Perhatikanlah as-sama yang diperlengkapi dengan hubuk. Hubuk itu dalam ilmu pengetahuan disebut ozon atau disebut sebagai lapisan stratosfer. Dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai lapisan stratosfer. Dan itu lapisan kedua. Lapisan kedua dari lapisan langit menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran tuh lapisan langit itu bukan 7. Ya, 4. Kalau yang 7 itu dari pemahaman yang tidak tepat itu. Khalaqas sab'a samawatin, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Padahal 7 sama di situ bukan menunjukkan kepada 7. Banyak tak terhingga. Lapisan langit, atmosfer yang sudah kita pahami
dengan menggunakan metode Al-Quran bil Quran itu hanya 4. Pertama, jawis sama. Jawis sama itu ini. Lapisan pertama dari ini permukaan bumi sampai jawis sama. Jawis sama itu dari 0 km sampai 10 km. Itu jawis sama. Atau disebut di dalam bahasa pengetahuan stratosfer. Di Quran itu akur dengan pengetahuan, atau pengetahuan itu pasti akur dengan Quran. Kalau pengetahuannya benar, kecuali kalau pengetahuannya nggak benar. Kalau benar pasti akur, nggak Quran. Stratosfer, temperaturnya 15 sampai dengan 56 derajat Celcius. Nah, lapisan yang kedua hubuk. Wassama idzatil hubuk, surat Az-Zariyat. Perhatikanlah atmosfer yang dilengkapi dengan lapisan hubuk. Hubuk itu alat penyaring, ozon. Nah, itu di surat Az-Zariyat diterangkannya. Itu dimulai dari ketinggian 10 km sampai 50 km. Tingginya hubuk itu. Nah, ini yang dirusak, yang rusak oleh tangan-tangan manusia itu. Yaitu dari asap-asap industri yang dilepas atau gas-gas yang merusak lapisan ozon. Jadi itu dari 10 km sampai 50 km ketinggiannya. Temperaturnya 5 sampai 60 derajat Celcius. Itu lapisan kedua. Nah, lapisan ketiga, langit itu adalah disebut burjun. Nah, burjun itu diterangkan pada surat 15 Al-Hijr ayat 16. Wassama idzatil burjun. Burjun itu benteng. Ya. Benteng. Dalam bahasa pengetahuan disebut mesosfer. Mesosfer. Itu dimulai dari ketinggian 50 km sampai 80 km. Lapisan burjun itu temperaturnya 5 sampai 70 derajat Celcius. Nah, lapisan keempat, nah jadi langit pun Quran itu hanya 4 lapis. Ya, lapisan keempat, masobih. Lapisan keempat, masobih. Ionosfer dalam bahasa pengetahuan itu ion. Kandungannya ion. Bahasa kimianya ion. Ionosfer dari 80 km sampai dengan 100 km. Nah, temperaturnya 70 sampai dengan 85 derajat Celcius. Diterangkan di surat Al-Muluk ayat 5 dan surat Fussilat ayat 12. Jadi Quran itu menjelaskan rinci tentang lapisan-lapisan atmosfer itu. Sehingga juga mana lapisan yang rusak oleh tangan-tangan manusia diterangkan dalam Al-Quran, yaitu hubuk. Rusaknya oleh tangan manusia yaitu diakibatkan oleh industri yang membuang asap-asap, gas-gas yang melahirkan perusakan terhadap ozon. Itu 15 abad yang lampau Allah beritahukan dan Allah peringatkan. Kurang bagaimana Islam coba? Persoalannya umat Islam umumnya kurang mensosialisasikan ayat ini dan kurang memahami dengan cara atau metode yang bisa menemukan apa yang dimaksud dengan ayat ini. Karena metodenya tidak Al-Quran bil Quran. Jadi dengan metode Al-Quran bil Quran tuh bisa kita memahami apa yang dimaksud petunjuk ini dari ayat-ayat lain yang menerangkan petunjuk itu. Al-Quran begitu. Saudara sekalian,
Jadi pencemaran udara jelas. Allah sudah informasikan 15 abad yang lampau dan sekarang sudah kita rasakan akibatnya. Ya, terjadilah pemanasan global, kebocoran ozon dengan efeknya yang begitu banyak. Udara yang sudah tidak sehat lagi untuk dipakai hidup karena tercemar. Selanjutnya saudara sekalian, Allah juga memberitahukan bahwa di daratan dan di lautan pun, ya, di air bakal terjadi perusakan-perusakan lingkungan akibat pencemaran oleh tangan-tangan manusia. Diterangkan di surat Ar-Rum ayat 41. Tadi kan sudah di surat Ar-Rum